Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Hakim, NIM 20111010018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja pembuatan makalah saya yang berjudul Dasar Pemikiran, Macam-macam dan Karakteristik pada Aliran Materialisme. Di sini saya akan mempresentasikannya dengan menggunakan PPT. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama, dasar dan definisi pemikiran materialisme. Yang kedua, macam-macam aliran materialisme. Dan yang ketiga, karakteristik materialisme. Langsung saja, yang pertama, dasar dan definisi pemikiran materialisme. Yang pertama, dasar pemikiran materialisme. Menurut pandangan Epikuros, dapat ditemukan 2 zaman materialisme, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Para pemikir materialisme diawali dari barat, seperti Prancis, Jerman, dan Yunani. Beberapa tokoh antara lain Lucretius Carus, Elhome, Feuerbach, Moles Scott, Bacher, dan Haeckel. Pandangan mereka hampir sama, bersifat mekanis, otomatis, atau manusia mesin. Muncul kisaran abad ke-18 hingga abad ke-19, sudah ada pandangan jiwa sebetulnya sama dengan fungsi otak. Pandangan materialisme mereka terhadap alam semesta terdiri dari suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum-hukum fisik kimiawi. Kemungkinan tertinggi atom-atom itu ialah dapat membentuk manusia. Atom-atom merupakan bagian dari yang begitu terkecil sehingga kita tidak dapat melihatnya. Atom-atom itu bergerak sehingga dengan demikian membentuk realitas pada panca indera kita. Bila mana dikatakan bahwa manusia mempunyai roh, jiwa, atau kesadaran, dan seorang materialis pun tidak segan mengatakan demikian, maka hal itu tidak berarti bahwa mereka juga menerima suatu unsur non-material dalam dunia atau dalam diri manusia, apa yang mereka sebut kesadaran, jiwa, atau roh. Pada akhirnya tidak lain daripada sejumlah fungsi serta kegiatan otak, juga memungkinkan kombinasi-kombinasi atom, dan karena itu tidak pernah melampaui potensi-potensi jasmani. Materialisme memang masih berbicara tentang refleksi diri, keinsafan sosial dan etis, tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tapi serentak berusaha mereduksikan semuanya itu kepada kemungkinan-kemungkinan dan daya-daya materi. Tapi suatu penjelasan semata-mata materialistis tentang fenomena-fenomena manusiawi tersebut tidak memuaskan. Bagaimana pandangan materialisme tentang makna keberadaan kita? Kemungkinan terakhir adalah kematian, hancurnya struktur atom-atom manusia, peleburan serta penyebaran kombinasi atom-atom. Bagi materialisme, tidak ada dasar apapun untuk diterima kelanjutan hidup non-personal dari materi yang tidak dihancurkan, jadi tinggal tetap. Para materialis yang konsekuen tidak mungkin menerima kebebasan dalam arti yang sebenarnya, karena mereka menganut suatu determinisme ketat. Beberapa di antara mereka menganggap sebagai makna kehidupan, bila mana kata ini tetap mereka pertahankan, menerima saja yang akan datang, menyerah kepada nasib fatum. Namun ada juga materialis yang mempunyai cita-cita lebih tinggi dan menaruh perhatian untuk kemungkinan-kemungkinan yang paling tinggi di bidang rohani, etis, dan budaya, berusaha menjadi manusia dalam perwujudannya yang paling indah. Yang kedua, definisi pemikiran materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam, dan bahwa akal dan kesadaran atau consciousness termasuk di dalamnya segala proses fisikal merupakan mode materi tersebut dan dapat disederhanakan menjadi unsur-unsur fisik. Subbab yang kedua, macam-macam aliran materialisme. Terdapat beberapa macam-macam yang terdapat pada aliran materialisme. Yang pertama, materialisme mekanik. Menurut materialisme mekanik, akal dan aktivitas-aktivitasnya merupakan bentuk-bentuk behavior atau pelaku makhluk hidup. Karena itu, psikologi menjadi suatu penyelidikan tentang behavior. Dan akibatnya, otak dan kesadaran dijelaskan sebagai tindakan-tindakan otot, urat syaraf, dan kelenjar-kelenjar. Materialisme mekanik mempunyai daya tarik yang sangat besar oleh karena kesederhanaannya. Yang kedua, materialisme dialektis.
Materialisme dialektis melibatkan subjek di dalam filsafatnya, jalan untuk memahami alam kebendaan kini lewat manusia, yaitu manusia dalam dimensi sosialnya, manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang berproduksi. Yang ketiga, materialisme ekstrim. Materialisme ekstrim merupakan semua perubahan dan perkembangan di dunia ini sama sekali gerak mesin dunia dan alam ini. Manusia tidak mempunyai kedudukan istimewa sebagai benda alam. Menurut Feuerbach, hanya mengakui realitas alam. Manusia pun tak lain dari benda alam. Pengetahuannya ialah pengalamannya. Arah tujuannya ialah cenderung alam. Adapun cenderung alam itu amat utama. Pengetahuan hanya merupakan alat untuk memuaskan cenderung. Kepuasan yang disetujui manusia itu karena memang tujuannya merupakan kebahagiaan manusia. Bagi kesusilaan dan tindakan manapun juga serta dalam berpikir berlakulah sikap terimalah dunia atau alam ini apa adanya. Yang keempat, materialisme vitalistis. Dalam pandangan yang vitalistis ini diterima adanya prinsip hidup, yang hidup itu lain sekali dari yang tidak hidup. Walaupun memiliki prinsip hidup, namun tidak berbeda dengan binatang pada intinya. Maka pandangan yang demikian itu disebut materialisme. Yang kelima atau yang terakhir, materialisme modern. Materialisme modern mengatakan bahwa alam atau universe itu merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Alam selalu ada dan akan tetap ada. Subbab yang ketiga, karakteristik materialisme. Karakteristik umum materialisme pada abad 18 berdasarkan pada suatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang, atau Randall et al. 1942. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa 1. Semua sains seperti biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan secara kausal atau sebab akibat. Jadi, semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. Yang kedua, apa yang dikatakan jiwa atau mind dan segala kegiatan-kegiatannya atau berpikir memahami adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem urat saraf, atau organ-organ jasmani yang lainnya. Yang ketiga, apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuan hidup, keindahan dan kesenangan, serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan, simbol subjektif manusia untuk situasi atau hubungan fisik yang berbeda. Jadi, semua fenomena sosial maupun fenomena psikologis adalah merupakan bentuk-bentuk tersembunyi dari realitas fisik. Hubungannya dapat berubah secara kausal. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.